Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali, dan ini adalah merupakan sesi kedua pembahasan atau mengkaji kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibni Hisham Al-Ansari Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua yang dibawakan oleh muallif di sini rahimahullahu ta'ala, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan aqsamul kalimah, pembagian kalimat. Di sini berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala aqsamul kalimati, pembagian atau macam-macam kalimat. Shad, yang dimaksud dengan shad di sini adalah asal atau matan. Wahya ismun wa fi'lun wa harfun. Macam-macam kalimat itu adalah yang pertama isim, fi'il dan huruf. Ini matan dari Qatrun Nada yang akan disyarah oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan di sini, ikhwatal iman, teman-teman sekalian. Yang pertama, diksi atau redaksi aqsamul kalimah di sini adalah merupakan redaksi yang sering dipakai oleh ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan ahli nahwu. Adapun redaksi yang dipakai oleh ulama-ulama mutaqaddimin seperti Sibawayh adalah aqsamul kalam. Redaksi mereka itu aqsamul kalam, bukan aqsamul kalimah. Misalnya Sibawayh rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kitab, beliau mengatakan al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Jadi aqsamul kalam yang dipakai bukan aqsamul kalimah dalam redaksinya Sibawayh. Begitupun Ibnu Ajurrum dalam kitabnya yang masyhur Matan Ajurrumiyah, beliau mengatakan al-kalamu huwa al-labzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun, ay aqsamul kalam salasatun. Jadi redaksi yang dipakai oleh Ibnu Ajurrum adalah aqsamul kalam. Begitupun Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Al-Khulasah atau dalam Alfiyahnya, beliau mengatakan kalamuna labzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Berarti aqsamul kalam itu ismun, fi'il dan huruf. Itu yang dibawakan oleh Ibnu Malik. Jadi redaksi ulama-ulama mutaqaddimin itu adalah aqsamul kalam, bukan aqsamul kalimah. Berdasarkan ini saya ingin memberikan sebuah catatan supaya kita tidak mudah menggampangkan supaya kita tidak gampang menyalahkan redaksi ulama. Karena ada sebagian syarih atau pensyarah-pensyarah kitab Ajurumiyah itu menyatakan keliru. Yang benar itu bukan aqsamul kalam kata mereka, tapi yang benar itu aqsamul kalimah. Misalnya dalam kitab Al-Hulal Az-Zahabiyah, pada catatan kakinya disebutkan di situ Hazil aqsam laisa lil kalam katanya, walakin lil kalimah fata'ammal. Itu dinukil dari
al-kawakib. Begitupun dalam syarih yang lain juga menyalahkan pernyataan Ibnu Ajurrum wa aksamuhu ay aksamul kalam salasatun. Kata mereka yang benar aksamul kalimah. Dan hal semacam ini tidak perlu kita herankan karena memang mereka punya pendahulu. Ya, mereka punya pendahulu, di antaranya itu orang yang bernama, seorang ahli nahwu yang bernama Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi, ya. Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi. Yang mana Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi ini mengkritik, ya, mustalah atau redaksi ulama-ulama nahwu mutaqaddimin yang mengatakan aksamul kalam. Mereka keliru, kata Al-Jazuli. Yang benar itu aksamul kalimah. Namun Al-Jazuli ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, kemudian juga disebutkan di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, dinukil dalam kitab Ad-Dirasat Al-Lughawiyah inda Ibnu Taimiyah, kalau Al-Jazuli wa man tabi'ahu dan orang-orang yang mengikutinya, kata Ibnu Taimiyah, la yafhamuna kalamal ulama al-qudama. Ya, mereka itu tidak paham dengan kalam, dengan mustalahnya, dengan redaksi ulama-ulama nahwu terdahulu, kata Ibnu Taimiyah. Karena ketika mereka ulama-ulama itu mengatakan aksamul kalam salasatun, itu maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Abul Baqqa ketika mentafsirkan, ya, pernyataan Ibnu Abu Hayyan, beliau mengatakan ai ajzaul kalam allazi yata'allafu minhu, yaitu bagian-bagian kalam yang tersusun darinya kalam. Kalau kita perhatikan, ya, kalam itu tersusun ima dari fiil, ima dari isim, ima dari huruf. Maka enggak ada yang keliru dari pernyataan ulama aksamul kalam salasatun. Ya. Cuman jadi ini hanya min babil faidah. Ya, supaya kita tidak gampang menyalahkan mustalah ulama, terutama ketika kita mensyarah Matan Jurumiyah, ya, ketika Ibnu Ajurrum mengatakan aksamuhu salasatun, aksamul kalam salasatun, oh keliru ini, yang benar aksamul kalimah. Itu bukan keliru, kita saja yang tidak paham mustalah ulama-ulama nahwu mutaqaddimin. Ya. Kemudian di sini, ya, aksamul kalimah wahya ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, macam-macam kalimat itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Ya, pembagian kalimat atau kalam menjadi 3 ini adalah pembagian yang mujma' alaihi indan nuhat, yang telah disepakati oleh ahli nahwu. Ya. Jadi ini termasuk masalah-masalah yang disepakati, yang diijma'kan oleh ulama nahwu. Jadi bukan di fikih doang yang ada ijma'. Di masalah usul ada ijma', di masalah akidah ada ijma', di masalah nahwu pun ada ijma'. Dulu ana pernah sempat, ya, menulis al-ijma'at indan nahwiyin, ya, kumpulan ijma' ahli nahwu, tapi entah kemana sekarang tulisan tersebut. Ya, intinya salah satu dalil, ya, tentang pembagian kalam menjadi 3 atau kalimat menjadi 3 ini adalah ijma' ahli nahwu. Ya, termasuk masalah yang mujma' alaihi indan nuhat. Kemudian juga dalilnya itu tatab wa istiqra'. Ya, para ulama nahwu meneliti, mengkaji tentang syawahid Arabiyah, mulai dari Al-Quran, ya, kemudian kalamul Arab, syair-syair orang Arab, kemudian hadis-hadis Nabi, maka tidak ditemukan kecuali kalimat itu ada 3 macam. Kalau enggak isim, fi'il, kalau enggak fi'il, huruf. Nah, jadi di sini terbatas hanya pada 3 pembagian ini. Kemudian syarhun, shin itu syarhun. Jadi Ibnu Hisham mensyarah di sini, lamma dzakartu haddal kalimah, kata beliau, tatkala saya telah menjelaskan haddal kalimah, had itu ta'rif, ya, definisi kalimat, bayantu, maka saya telah menjelaskan annaha jinsun tahtahu salasatu anwa. Kalau yang namanya kalimat itu jenis itu di bawahnya nau, ada nau, kemudian ada jenis, ya. Jadi jinsun, yang jenis itu memiliki afrod. Nah, tahta jins ini ada salah satu afrod, salah satu anwa. Apa yang salah satu anwa ini? Pertama al-ismu, kedua al-fi'lu, ketiga al-harfu. Ya. Jadi kalimat itu adalah jenis yang di bawahnya ada 3 afrod. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf.
Wa dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi salasah al-istiqra. Dalil tentang terbatasnya aksam ya kalimat itu menjadi 3 ini adalah al-istiqra. Istiqra itu artinya penelitian dengan cara mengkaji, membaca ya syawahid Arabiyah. Maka para ulama nahwu ternyata menemukan tidak akan keluar kalimat itu dari 3 ini. Kalau enggak isim, fi'il. Kalau enggak fi'il, huruf. Ya. Kemudian fa inna ulama hadzal fanni, sesungguhnya ulama-ulama disiplin ilmu ini, maksudnya ilmu nahwu, ya tatabba'u kalam al-arabi. Mereka tatabba'u, meneliti kalam al-arab. Ya. Kalamnya orang-orang Arab, falam yajidu illa thalathata anwa'in. Dan mereka tidak menemukan kalam Arab itu kecuali ada 3 nau'. Kalau enggak isim, fi'il. Kalau enggak fi'il, huruf. Walau kana thamma nau'un rabi'un, seandainya di sana ada jenis yang keempat, la'atharu ala syai'in minhu. Tentu mereka akan menemukan jenis tersebut, tapi ternyata enggak ada. Makanya kalimat atau kalam itu terbatas hanya pada yang 3 ini. Isim atau fi'il atau huruf, ya. Isim, fi'il, huruf. Enggak ada nau' yang keempat. Meskipun ada sebagian orang memunculkan nau' yang keempat yaitu asmaul af'al, ya. Namun ini adalah kalam yang syaz, la yultafat ilaih. Kenapa? Karena menyelisihi ijma' ulama nahwu. Ya. Jadi ini aqsamul kalam terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Dalilnya adalah pertama ijma' ahli nahwu, kedua adanya tatabbu' dan istiqra' yang dilakukan oleh para ulama nahwu. Ya ulama hadzal fanni, maksudnya ulama nahwu. Kemudian kita lanjutkan al-faslus tsani, fasal yang kedua. Kata Syekh di sini, al-ismu i'rabuhu wa bina'uhu. Isim, i'rab, mu'rab dan mabni. Ya isim ditinjau dari segi mu'rab dan mabninya. Ya. Kemudian pertama di sini adalah alamatul ismi. Yang pertama kali dibahas oleh Ibnu Hisham dalam kajian isim itu adalah alamatul ismi, tanda isim. Jadi Ibnu Hisham di sini rahimahullahu taala tidak membawakan definisi untuk isim, namun beliau langsung mendatangkan tanda yang dengannya isim dikenal dan dibedakan dari bagian kalimat yang lainnya. Ya. Kemudian ihwatal iman, perlu kita ketahui ada banyak definisi ulama tentang isim. Ya. Namun menurut saya pribadi, wallahu alam, definisi yang paling bagus yang sesuai dengan maqayis an-nahwi atau awdha' an-nahwiyah itu adalah definisi yang dibawakan oleh Abul Qasim Az-Zajjaji. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Idhah fi Ilalin Nahwi, isim itu adalah makana fa'ilan au maf'ulan. Apa yang bisa kedudukannya menjadi fa'il atau maf'ul. Aw waqi'an fi hiyazi al-fa'il awil maf'ul bihi, atau kedudukannya kedudukannya itu bisa diposisikan sebagai fa'il atau maf'ul, seakan-akan dia fa'il atau maf'ul. Ya, misalnya yang kita mengatakan ja'a Muhammadun, Muhammadun pasti isim. Ya. Kemudian ra'aitu Muhammadan, Muhammadan isim. Kenapa? Karena waqi' sebagai fa'il dan waqi' sebagai maf'ul. Atau waqi' fi hazil fa'il. Sebagai contoh misalnya, kita mengatakan Muhammadun jalisun. Muhammad di sini waqi' fi hazil fa'il. Siapa yang duduk? Muhammad. Maka dia adalah isim. Atau waqi' fi hazil maf'ul seperti ya Muhammadu, Muhammad. Di sini waqi' fi hazil maf'ul karena dia sebagai munada, seakan-akan kita mengatakan unadi Muhammadan. Nah, jadi pasti isim. Makanya isim itu dalam maqais an-nahwiyin atau awdha' an-nahwi itu makana fa'ilan au maf'ulan au waqi'an fi hiyazil fa'il awil maf'ul bihi. Itu definisi yang sesuai dengan maqais an-nahwi. Adapun definisi-definisi yang lainnya itu dikritik oleh Az-Zajjaji. Contohnya yang kita masyhur ya, definisi yang masyhur yang sering kita baca misalnya dalam matan Ajurumiyah misalnya di sini disebutkan al-ismu itu adalah ma dalla ala ma'nan wa lam yaktarin bi zamanin khas. Definisi ini sebenarnya bukan definisi indan nahwiyin,
tapi ini definisi indal manatiqah kemudian diadopsi oleh sebagian ahli nahwu. Sehingga kalau diposisikan ketika kita membahas fannun nahwi, maka ini definisi yang tidak tepat. Dari sisi mana? Ketika kita mengatakan madalla ala ma'nan, maka di sini huruf tidak dikeluarkan. Disebabkan huruf itu sendiri yadullu ala ma'nan. Kalau dikatakan kan huruf itu tidak menunjukkan makna yang sempurna kecuali bisa bersambung dengan kata yang lain. Begitupun isim tidak menunjukkan makna yang mufid kecuali ketika dia murakkab. Jadi la farqa bainal ismi wal fi'li bihadzal jins. Ya, kalau ditinjau dari jinsut ta'rif ini maka enggak ada bedanya antara fi'il dan huruf. Jadi tidak bisa dikeluarkan huruf dari kata madalla ala ma'nan di sini. Makanya beliau mengkritik definisi ini definisi indal manatiqah kata Az-Zajjaji. Kalau definisi indan nahwiyin itu ya makana fa'ilan au maf'ulan au waqi'an fihi yazil fa'il awil maf'ul bihi. Atau definisi yang lainnya misalnya dalam kitab Mulakhas itu disebutkan definisi itu al-ismu itu adalah madalla ala hayawanin gitu kan, au nabatin, au jamadin, au sifatin dan seterusnya. Maka ini bukan definisi, tapi ini rasm namanya. Ini rasm. Dan yang kita minta itu haddun ta'rif, bukan rasm. Bukan rasm bil khassah. Maka ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Oleh karena itu afdalut ta'rif menurut saya adalah ta'rifnya Abul Qasim Al-Zajjaji tadi, yaitu isim itu maka fa'ilan au maf'ulan au waqi'an fihi yazil fa'il awil maf'ul. Oleh karena itu masdar muawwal itu bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Ya, karena dan dia kedudukannya adalah isim. Isim dikarenakan bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, bukan jumlah fi'liyah. Dan makanya nanti dalam kitab-kitab besar itu disebutkan di antara khosais an itu adalah menjadikan yang murakkab itu bimanzilatil mufrad. Ya, yang murakkab itu bimanzilatil mufrad. Kemudian shad, ya, asal matanya di sini. Fa ammal ismu tadi udah kita jelaskan. Ya, di sini kalau Ibnu Hisham tidak membawakan definisi untuk isim, namun langsung membawakan tanda-tanda yang dengannya isim bisa dibedakan dari bagian kalimat yang lain. Dan ini juga yang dilakukan oleh Sibawayh dalam Alkitab. Beliau tidak membawakan definisi Sibawayh dalam kitabnya, namun langsung mengatakan wal ismu karajulin wa farasin katanya. Isim itu seperti rajul dan faros, langsung dengan contoh. Ya, kemudian murid-murid Sibawayh itu memberikan ta'liq. Kenapa Sibawayh tidak memberikan definisi untuk isim seperti halnya dia memberikan definisi untuk fi'il? Karena la iskal, tidak ada masalah dalam masalah isim ini. Semua orang paham yang namanya isim. Ya, berbeda dengan fi'il, maka dia lebih sulit hingga butuh kepada definisi. Itu kata murid-muridnya Sibawayh ketika memberikan ta'liq. Kenapa Sibawayh tidak mendatangkan definisi untuk isim tapi langsung memberikan contoh? Begitupun Ibnu Hisham di sini menurut beliau definisi itu tidak penting dalam masalah isim. Yang penting itu adalah tanda-tanda yang dengannya isim bisa dibedakan dari kalimat yang lain. Ya, makanya beliau langsung memberikan tanda-tanda di sini. Fayu'rafu kata beliau, maka isim itu bisa dikenal bi'al, dengan al. Ya, dengan al. Karrajuli, maksudnya al-ta'rif di sini. Karrajuli seperti ar-rajuli. Wat tanwin, tanda yang kedua dengan tanwin, ya, wabil hadisi anhu, ya, dengan al hadis anhu atau al ihbar anhu, atau istilah yang masyhur itu al musnad ilaih, seperti darabtu, ya, tak dalam kata darabtu. Jadi ada 3 tanda yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini untuk isim. Pertama al, kedua tanwin, kedua musnad ilaih. Dan kalau kita perhatikan maka ini adalah tanda-tanda labziyah dan ma'nawiyah. Jadi tanda-tanda isim itu ada 2 macam, ada tanda-tanda labziyah, ada tanda-tanda ma'nawiyah. Tanda-tanda labziyah itu ada yang masuk fi awalil ismi seperti al, ada yang masuk fi akhiril ismi seperti tanwin, ada tanda-tanda ma'nawiyah yaitu seperti al hadis anhu atau al musnad ilaih. Dan al musnad ilaih itu ikhwatal iman aqwa alamatil ismi, tanda isim yang paling kuat. Kenapa? Karena bihi atau biha yu'rafu ismiyatu ma la yakbal alamatan labziyah. Dengan musnad ilaih atau ihbar anhu atau hadits anhu
itu bisa diketahui keisiman sebuah kata yang tidak bisa menerima alamah lafziyah. Seperti haza misalnya, isim isyarah. Apa tandanya? Nggak bisa kemasukan alif lam, nggak bisa kemasukan tanwin di sini. Maka satu-satunya tanda adalah alamah ma'nawiyah, yaitu bisa menjadi musnad ilaih atau al hadis anhu. Maka dia isim. Dan ulama nahu sepakat al musnad ilaih la yakunu ila isman. Musnad ilaih itu tidak terjadi kecuali dia adalah isim. Jadi itu adalah ijma di kalangan ahli nahu kalau musnad ilaih itu harus isim. Berbeda dengan musnad, bisa dari fi'il, bisa dari isim. Kalau musnad ilaih wajib isim. Makanya itu adalah tanda yang paling kuat, tanda ma'nawiyah. Ya. Ini 3 tanda yang dibawakan oleh Ibnu Hisham untuk isim. Tanda fi awalil ismi, yaitu kemasukan alif lam ta'rif, tanda fi akhiril ismi, yaitu kemasukan tanwin, dan tanda ma'nawiyah. Kalau yang tadi 2 pertama itu tanda labziyah, yang terakhir al hadis anhu ini tanda ma'nawiyah, dan itu adalah merupakan tanda yang paling kuat karena dengannya bisa dikenali keisiman sebuah kata yang tidak bisa menerima tanda-tanda labziyah seperti isim istifham, seperti isim isyarah, seperti domir dan yang lainnya. Kemudian shin. Nah, di sini beliau mulai mensyarah. Ibnu Hisham mulai mensyarah matan tadi. Beliau mengatakan, lamma bayantu man hasarat fihi anwa'ul kalimati ats-tsalasah, tatkala aku sudah menjelaskan ya apa-apa yang kalimat itu terbatas padanya menjadi 3, yaitu isim, fiil dan huruf, syara'tu, maka aku pun mulai ya fi bayani dalam menjelaskan ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha, yaitu tanda-tanda yang dengannya setiap bagian dari kalimat itu bisa dibedakan dari bagian yang lain. Isim dibedakan dari huruf dan fiil dengan tanda-tanda ini. Begitupun fiil nanti memiliki tanda-tanda yang dengannya dia bisa dibedakan dari isim dan huruf. Ya, litatimma faidatu ma dzakartuhu, supaya sempurna faidah dari apa yang telah aku sebutkan. Karena kalau hanya menyebutkan kalimat itu terbagi menjadi 3, kemudian tidak disebutkan cara membedakannya, itu belum sempurna. Oleh karena itu beliau ingin menyempurnakannya dengan menyebutkan alamah, tanda-tanda yang dengannya dapat dibedakan setiap bagian dari kalimat. Fadzakartu lil ismi tsalasa alamatin, maka aku menyebutkan untuk isim itu ada 3 tanda. Ini 3 tanda yang paling krusial, ya 3 tanda yang paling penting. Karena kalau tanda-tanda yang lain itu dikritik oleh Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik. Contohnya misalnya kemasukan huruf jer, itu bukan tanda khusus isim kata Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik. Kenapa? Karena fi'il juga ada yang kemasukan huruf jer. Contohnya ajibtu min, gitu kan. Antazhaba ajibtu min annaka tajtahidu. Itu kata beliau. Ini kemasukan huruf jer. Nah, tapi yang menjadi alamah khosa itu adalah kaunuhu majruron, bukan kemasukan huruf jer katanya. Makanya menurut beliau tanda yang paling krusial, tanda yang paling penting itu yang 3 ini. Pertama, alamatan min awwalihi, tanda di awal isim. Apa itu? Wahyal alifu wal lam, yaitu alif dan lam. Ya, maksudnya alif lam di sini alif lam ta'rif, ikhwan ya. Teman-teman sekalian, alif lam ta'rif. Meskipun ada hilaf di kalangan para ulama nahu, mana sih yang menjadi adat ta'rif itu, apakah alif lam dua-duanya atau lamnya saja, ya? Atau lamnya saja, itu ada hilaf. Ya, kalau Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi mengatakan yang menjadi adatut ta'rif itu adalah alif dan lam, dua-duanya. Tapi muridnya Sibawaih mengatakan yang jadi tanda ta'rif itu adalah lam. Adapun hamzah menurut Sibawaih itu adalah hamzah wasol. Sedangkan menurut Al-Khalil hamzah di situ adalah hamzah qat'i. Ya, ala kulli hal, mau alif dan lam jadi adatut ta'rif atau lam saja terserah. Makanya Ibnu Malik mengatakan dalam Al-Khulasah, dalam alfiyahnya, ya, al harfu ta'rifin awil lamu faqat. Dia tidak menguatkan alif dan lam harfu ta'rifin, ya adatut ta'rif awil lami faqat, atau lam saja kata Ibnu Malik. Fanamatun arrabta kul fihi namat, fanamatun arrabta kul fihi an-namat katanya.
al harfu ta'rifin awil lam faqat. Fanamatun arrabta kul fihin namat. Jadi Ibnu Malik sendiri tidak merojihkan di sini. Bisa al sebagai adatut ta'rif atau bisa lam saja, terserah. Ya, terserah. Cuman yang ingin dipastikan di sini yang menjadi tanda isim itu adalah alif lam ta'rif. Ya, karena ada alif lam itu yang bukan alif lam ta'rif seperti al-mausul. Ya, al-mausul itu bisa masuk kepada fiil mudhari' dan itu jarang. Ya. Jarang. Nanti ada syawahidnya dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala nanti dalam pembahasan isim mausul. Kalau al itu masuk kepada fiil mudhari', ya. Kemudian kal farasi wal gulami, seperti al faras wal gulam. Ini contoh isim yang dengan tanda al alif lam ta'rif, yaitu al faras al gulam. Jelas insyaallah ini. Kemudian wa alamatan min akhirih, tanda di akhirnya. Ya, yang kedua tanda yang di akhir isim. Apa itu? Wahya at-tanwinu, yaitu tanwin. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda lafziyah yang kedua adalah tanda yang di akhir isim, yaitu tanwin. Apa itu tanwin? Disebutkan di sini oleh Ibnu Hisham, huwa nunun zaidatun. Tanwin itu adalah nun tambahan, ya, sakinatun yang sukun, talhaqul akhir lafzan yang berada di akhir sebuah kata secara lafaz, la khatton, dan tidak tertulis. Seperti antum mengatakan Muhammadun. Perhatikan kata Muhammadun. Di sini dalam Muhammadun ini ada suara nun, sakinah, sukun, dan letaknya di akhir isim. Ya, secara lafaz namun tidak tertulis. Nah, itulah tanwin. Kemudian li ghairi taukidin, yang mana nun sukun ini bukan untuk taukid, ya, bukan untuk taukid. Karena nanti ya akan ada ya nun taukid yang penulisannya persis seperti tanwin dengan surah fathatain, dan itu boleh dalam mazhab Kufah nun taukid ditulis seperti fathatain serta alif, ya. Seperti contohnya misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la nasfa'an bin nasiyah. Coba antum perhatikan, buka ya surat lana yang ada ayat la nasfa'an bin nasiyah. Di situ antum akan lihat penulisannya itu dengan fathatain, kemudian alif. Sedangkan nasfa' itu adalah fi'il. Loh, kok fi'il bertanwin? Ini bukan tanwin, tapi ini adalah nun taukid. Ya, nun taukid. Makanya dikeluarkan nun yang semacam itu dari definisi tanwin, karena dia bukan bagian dari tanwin. Ya, nun tanwin itu li ghairi taukid, sedangkan yang di sini tufidut taukid, ya. Atau contohnya dalam surat Yusuf misalnya, layas junan walayakunan minas sagirin. Layakunan di situ penulisannya fathatain alif, persis seperti penulisan tanwin, tapi itu bukan tanwin. Kenapa? Karena tufidut taukid, itu adalah nun taukid yang ditulis ala suratil fathatain, dan itu boleh dalam mazhab Kufah. Jadi kata li ghairi taukid ini untuk mengeluarkan nun taukid yang maktub seperti surah fathatain atau surah tanwin. Nahu zaidin wa rajulin, seperti zaid ini tanwin. Nah, jadi di sini Ibnu Hisham tidak menyebutkan aqsamut tanwin, macam-macam tanwin, anwa tanwin, tapi dapat dipahami dari contoh yang dia bawakan. Ya, seperti zaidin rajulin. Dari contoh zaidin rajulin ini, itu seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada jenis tanwin yang pertama, yaitu tanwin tamkin. Ya, tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Tanwin tamkin itu adalah tanwin yang masuk kepada isim al-mutamakkan al-amkan. Al-mutamakkin al-amkan. Jadi tanwin tamkin itu isim yang masuk kepada tanwin yang masuk kepada isim al-mutamakkin al-amkan. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, tanwin yang masuk kepada isim mu'rab munsharif, ya. Isim mu'rab munsharif seperti Zaid di sini. Dia adalah isim, kemudian mu'rab, kemudian munsharif. Ya. Rajul di sini adalah isim mu'rab munsharif. Ya. Jadi isim mutamakkin itu ada dua macam. Ada isim mutamakkin al-amkan atau isim mu'rab munsharif, ada isim al-mutamakkin ghairu amkan atau isim mu'rab ghairu munsharif. Ya, seperti Fatimah, ya.
seperti Ahmad dan yang lainnya. Itu adalah isim mu'rab tapi ghairu munsharif. Nah, jadi tanwin yang pertama itu tanwin tamkin, itu dapat diambil dari contoh Zaid dan rojul. Kemudian tanwin yang kedua itu adalah tanwin tankir. Apa itu tanwin tankir? Tanwin tankir itu adalah tanwin yang masuk kepada ba'du al-mabniyah, kepada sebagian isim-isim yang mabni. Ya, yang faedahnya itu litangkir, untuk menjadikan dia nakirah, ya, menjadikannya umum. Contoh misalnya Sibawaihi itu mabni alal kasar, dan itu untuk Sibawaihi yang ma'ruf, yang ahli nahu, imamnya ahli Basrah. Tapi kalau ada orang majhul, ya, nama orang majhul yang bukan yang ma'ruf, maka kita katakan Sibawaihin. Nah, Sibawaihin dengan memberikan tanwin, dan ini dinamakan dengan tanwin tankir. Jadi tanwin yang masuk kepada sebagian isim-isim mabni. Atau contoh lain misalnya soh, ya. Soh itu kan uskut, gitu kan, diam, ya. Itu untuk satu permasalahan. Jadi jangan berbicara dalam satu permasalahan, itu soh. Tapi kalau Anda ingin meminta dia diam secara mutlak, nggak boleh ngomong dalam semua permasalahan, sohin kita bilang, dengan berikan tanwin, sohin. Nah, ini namanya tanwin tankir, ya. Kemudian wahina izin, dari contoh hina izin ini dapat diambil jenis tanwin yang ketiga, yaitu tanwin iwad. Tanwin iwad, tanwin pengganti. Dan tanwin iwad ini ima anil harfi, yaitu pengganti dari huruf, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa min fawqihim gawashin, ya, wa min fawqihim gawashin. Asalnya gawashi, ada iya. Gawashi, ya, sebagai isim mangkus. Kemudian karena isim mangkus di sini nakirah, tidak ada alif lamnya, maka iya-nya dibuang, kemudian munawwan ditanwin. Nah, tanwin ini adalah merupakan iwat, pengganti dari ya al-mahzufah. Ya, jadi tanwin iwat anil harfi namanya. Kemudian ada juga tanwin iwat anil kalimah, ya. Tanwin iwat anil kalimah, seperti firman Allah misalnya, ya, warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Perhatikan kata kullun min indi rabbina. Kullun itu termasuk lafaz yang mulazim lil idhafah, yang harus diidhafahkan, tapi di sini mudhaf ilaihnya dibuang, kemudian ditanwin. Nah, tanwinnya ini dinamakan tanwin iwat anil kalimah, yang asalnya kullul muhkami wal mutasyabih min indi rabbina. Ya, al-muhkam mudhaf ilaih ini dibuang, kemudian menjadi kullun, maka tanwin yang ada dalam lafaz kullun ini namanya iwat anil kalimah. Kemudian ada iwat anil jumlah, ya. Iwat anil jumlah seperti firman Allah misalnya dalam surat Rum, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ya, kata yauma idzin di sini tanwinnya adalah tanwin iwat anil jumlah. Takdirnya wa yauma id yuglabu ar-rum yafrahul mu'minun. Kemudian jumlah id yuglabur rum atau yuglabur rum ini dibuang, diganti dengan tanwin sehingga menjadi yauma idzin yafrahul mu'minun. Nah, ini namanya tanwin iwat anil jumlah. Ya, kemudian jenis tanwin yang keempat itu adalah tanwin muqabalah, diambil dari contoh wa muslimatin. Ya, tanwin yang ada dalam jamak bi ziyadatil alif wa ta atau jamak bil alif wa ta al mazidatain, itu sebagai muqabalah terhadap nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Maka dinamakan dengan tanwin muqabalah. Jadi ada 4 jenis tanwin yang dapat ditarik dari contoh yang dibawakan oleh Ibnu Hisham ini, yaitu tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwad, dan tanwin muqabalah. Adapun tanwin yang lain seperti tanwin tarannum, maka itu bukan termasuk alamatul ismi hingga tak perlu dibahas di sini. Ya. Kemudian fahazihi wa ma asbahuha asmaun. Jadi semua ini, ya, kata Syekh, dan yang semisalnya adalah nama. Adalah isim, adalah isim. Kenapa? Bidalili wujudi tanwin fi akhiriha. Dalilnya karena ada tanwin di akhirnya. Ya, apapun jenis tanwinnya dari yang 4 tadi, selama itu tanwin maka dia adalah isim.
mutanwin tamkin, mutanwin tankir, mutanwin iwat, mutanwin muqabalah, tetap itu adalah isim karena itu adalah bagian dari tanwin. Kalau tanwin tarannum bagaimana? Maka itu bukan alamatul ismi, tapi itu adalah tanwin yang memang masuk pada syair-syair saja. Kemudian tanda yang ketiga yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini adalah alamah ma'nawiyah, tanda secara maknawi, ya. Kalau tadi dua tanda pertama itu adalah alamah labziyah, maka tanda yang ketiga ini adalah alamah ma'nawiyah dan dia adalah aqwa alamatil ismi, tanda yang paling kuat. Wahya al-hadisu anhu. Apa itu alamah ma'nawiyah itu? Yaitu al-hadis anhu, atau bahasa mudahnya musnad ilaih atau al-ihbar anhu, ya. Kaqama Zaidun, seperti qama Zaid, yang antum kabari, yang antum habarkan berdiri. Itu siapa di sini? Zaid. Berarti Zaid di sini adalah al-hadis anhu. Al-hadis anhu bil qiyam. Maka Zaid di sini adalah isim, ya. Tandanya selain tanwin juga dia punya tanda maknawiyah yaitu musnad ilaih. Fa Zaidun ismun, maka Zaid adalah isim. Kenapa? Li'annaka haddasta anhu bil qiyam. Karena Anda berbicara tentangnya bil qiyam. Anda ceritakan tentangnya bil qiyam kalau dia berdiri. Nah, berarti dia ada al-hadis anhu atau al-ihbar anhu, ya, yang dibicarakan tentangnya, maka dia adalah isim, ya, atau dia adalah musnad ilaih. Wa hadhil alamatu anfaul alamat al-mazkurah lil ismi. Dan tanda ini, maksudnya tanda maknawiyah ini adalah tanda yang paling bermanfaat untuk mengenal keisiman sebuah kata, ya, keisiman sebuah kata. Jadi tanda maknawiyah itu yang paling bermanfaat dibandingkan tanda-tanda labziyah. Wabiha studilla ala ismiyatit ta. Dan dengan alamah maknawiyah ini atau dengan al-hadis anhu ini kita bisa berdalil tentang keisiman ta dalam lafaz darabtu. Ya, darabtu, ta di sini dhamir rafa muttasil. Isim, itu ijma. Apa tandanya tapi? Nggak bisa kemasukan alif lam, nggak bisa kemasukan tanwin. Satu-satunya tanda adalah alamah ma'nawiyah, yaitu al-hadits anhu atau al-ihbar anhu. Ay hadasta anhu bid-darbi. Ya, hadasta anhu bid-darbi. Ya, Anda menceritakan tentangnya. Maka tak di sini adalah isim, tandanya adalah al-isnad ilaih. Ala tara annaha la taqbal al. Nah, tidakkah Anda melihat kalau ternyata tak dalam kata darab ini tidak bisa menerima al? Wala yalhaquha at-tanwin, begitupun tidak bisa kemasukan tanwin. Wala ghairuha minal alamat, dan juga tidak bisa kemasukan tanda-tanda yang lain dari tanda-tanda isim allati tuzkar yang telah disebutkan untuk menjadi tanda-tanda isim. Siwal hadis anhu anha, kecuali tanda al-hadis anha atau al-isnad ilaihi aja. Ini menunjukkan kalau al-isnad ilahi itu adalah merupakan tanda yang paling penting, tanda yang paling bermanfaat, dan tanda yang paling kuat untuk mengenal keisiman sebuah kata. Disebabkan ada ijma' di kalangan para ulama nahu, kalau musnad ilaih atau al-hadis anhu itu la yakunu illa isman, pasti isim, gak mungkin selain isim. Ya. Ini tentang tanda-tanda isim. Ya, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke nau'a al-ismi. Dua jenis isim, ya, ditinjau dari binanya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, kalau ada kekeliruan maklumlah, namanya juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.